Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah periode sirriyatud dakwah, dakwah secara sirriyah, dakwah terbatas atau yang kita kenal dakwah sembunyi-sembunyi. Kurang lebih 3 tahun untuk menghadapi perlakuan buruk orang-orang musyrik Quraisy sebagai langkah bijak supaya masyarakat tidak kaget menghadapi hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka selama ini, ya. Dan untuk keseimbangan antara strategi dakwah dan kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sirriyatud dakwah. Dakwah secara sirriyah dilakukan oleh baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau terus berdakwah sampai jumlah sahabat itu mencapai angka 30 sahabat yang semuanya dikumpulkan di rumahnya Arqam bin Abil Arqam yang akhirnya dijadikan markas dakwah. Para jemaah, di rumah Arqam bin Abil Arqam inilah Rasulullah SAW mendidik para sahabat, ya, yang mempunyai wadah kegiatan program-program kebaikan. Markasnya di rumahnya Arqam, dilakukan pertemuan secara rahasia. Di setiap pertemuan Rasulullah mendidik para sahabat yang jumlahnya 30 itu. Inilah para jemaah yang kita kenal dengan nama at-tarbiyah. At-tarbiyah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi yang ummi dari kalangan mereka sendiri, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah yang namanya at-tarbiyah, para jemaah. Dan juga punya keutamaan yang sangat luas. Bagaimana kepahaman itu adalah buah dan tujuan dari ilmu itu sendiri. Makanya kenapa dalam surah At-Taubah 122 Allah pun berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepatutnya orang-orang beriman itu semuanya berangkat ke medan perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ada beberapa orang yang liyatafaqahu
fiddin, memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Para jemaah, inilah yatafaqahu. Ini derivasi katanya adalah al-fiqhu, yang mana al-fiqhu artinya faham yang mendalam, yang menembus sampai kepada intinya, bukan hanya sekedar kulitnya saja. Maka ilmu dalam Islam mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Makanya banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keutamaan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Qul hal yastawil ladina ya'lamun walladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li danbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa matswaakum. Fa'lam, maka ketahuilah, maka berilmulah bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu, bagi dosa orang-orang mukmin dan laki-laki maupun yang perempuan. Fa'lam adalah ilmu, annahu la ilaha illallah adalah iman, wastaghfir li danbik ini adalah amal. Maka antara ilmu dan iman dan amal harus jadi satu. Kalau cuma ilmu tanpa amal itu keliru. Beramal tanpa ilmu juga keliru. Berilmu, beramal tanpa iman itu juga keliru. Para jemaah, inilah yang terjadi di sebuah negeri yang disebut surganya para koruptor. Karena menurut data di negeri tersebut 84% koruptor di negeri tersebut adalah lulusan pendidikan tinggi, S1, S2 yang paling banyak, S1 berikutnya, dan terakhir S3. Kita tidak kekurangan orang-orang pintar para jamaah, tetapi kita kekurangan orang-orang yang benar. Ilmunya tidak terkait dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalnya itu pun sangat jauh dengan ilmu yang mereka miliki. Maka orang-orang yang kemudian mereka berilmu tetapi amalnya tidak sesuai dengan ilmunya, ilmunya tidak menambah keimanannya, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam amalnya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaiknya. Para jemaah, ketika kita melihat keutamaan ilmu dalam Quran, lihatlah pula bagaimana keutamaan ilmu dalam hadis. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama, Allah akan pahamkan padanya dalam urusan agama. Fatlul alim alal abid tafatli ala adna rajulin min ashabi. Keutamaan orang alim dengan ahli ibadah seperti keutamaan diriku dengan sahabat yang paling rendah.
fatlul ilmi khairun min fatlil ibadah wa milakud daini wa milakud dinil wara. Keutamaan ilmu lebih baik daripada keutamaan ibadah, dan kunci agama adalah bersikap wara, bersikap wirai, bersikap hati-hati terhadap perkara-perkara yang bisa menjerumuskan dalam kemaksiatan dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna jtinabah warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukilah kami kebenaran dan berikan kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukilah kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk menjauhi kebatilan. Inilah para jamaah sirriyatud dakwah. 3 tahun pertama Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat, dan di 13 tahun pertama dakwah Rasul, pendidikan Rasul kepada para sahabat 13 tahun pertama di Mekah, konsentrasinya bukan halal haram, konsentrasinya bukan menyiapkan pasukan, konsentrasinya bukan membahas ekonomi Islam, konsentrasinya bukan mendirikan negara Islam, tetapi 13 tahun pertama fokus beliau adalah memulai dakwah dengan akidah, memulai dakwah dengan prioritasnya adalah akidah, yaitu keyakinan. Aqaid berasal dari kata al-aqdu, yaitu ikatan yang benar-benar menghunjam dalam di dalam jiwa manusia, yang kuat, yang tidak ada keraguan sedikit pun. La syak wala raib, tidak ada keraguan sedikit pun yang ada di dalam keyakinan akidah ini, para jemaah. Inilah yang kemudian Rasulullah SAW fokus 13 tahun pertama membahas tentang akidah, atau kita kenal juga dengan nama ilmu tauhid, kita kenal dengan nama ilmu kalam, kita kenal dengan nama usuluddin, kita kenal dengan nama fikul akbar, dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah mengajarkan para sahabat dengan akidah terlebih dahulu? Karena akidah yang benar syarat seseorang masuk surga. Akidah yang sesat tidak akan diterima amalnya. Akidah yang benar syarat sah dan diterimanya amal. Akidah yang benar adalah pondasi dari agama. Karena kalau akidahnya melenceng, akidahnya keliru, akidahnya sesat, masuklah dalam kategori lain asrokta layahbahtonna amaluk. Jikalau kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu. Wal takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Dan akidah ini, para jamaah, adalah inti dakwah para nabi dan rasul. Ilmu tauhid ini, para jamaah, adalah inti dakwah seluruh nabi dan rasul. Bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85, dan ayat-ayat yang lain. Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, Allah sungguh mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Faqala, dan Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Wa ila adin aqahum hudan, ketika Allah mengutus
kepada kaum Ad, saudara mereka yaitu Nabi Hud. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sama, Nabi Hud berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Wa ila samud aqahum solihan, dan kepada kaum Samud Allah utus saudara mereka yaitu Nabi Salih, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wa ila madyana aqahum suaiban, dan kepada kaum Madian Allah utus Nabi Suaib. Sama juga perintah apa yang diseru, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Inilah inti dakwah para nabi dan rasul. Inilah prioritas utama yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW selama 13 tahun. Kekokohan akidahnya mereka para sahabat benar-benar luar biasa. 13 tahun, dan hasilnya terlihat jelas ketika pada masa-masa penuh tekanan, ketika pada periode-periode selanjutnya para sahabat tidak ada yang mundur ke belakang, tidak ada yang murtad. Mereka siap menahan semua tekanan, menahan semua celaan, menahan semua gangguan fisik maupun non fisik. Kenapa? Keimanan telah terpatri di dalam diri mereka. Dalam salah satu hadis yang panjang, Rasulullah SAW beliau menceritakan, sesungguhnya yang pertama-tama kali turun darinya adalah surat Al-Mufassal, surat-surat yang panjang, yang di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Dan ketika manusia telah condong kepada Islam, maka turunlah kemudian ayat-ayat tentang halal dan haram. Sekiranya yang pertama kali turun adalah ayat terkait la nada'ul khomro abadan, janganlah sekali-kali kalian minum khamr selama-lamanya, niscaya mereka akan mengatakan kami tidak akan bisa meninggalkan khamr selama-lamanya. Juga ketika ayat pertama turun adalah jangan berbuat zina, la taznu, maka niscaya pun mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya. Inilah para jamaah, kenapa ayat-ayat Quran yang pertama-tama kali turun ketika peristiwa di Mekah, ayat-ayat Makkiyah yang turun sebelum Rasulullah hijrah, berbicara tentang keimanan, berbicara tentang keyakinan yang mendalam, berbicara tentang pokok-pokok akidah yang tidak akan goyah. Maka pertanyaan buat kita sejak TK, SD, SMP, SMA, pelajaran akidah, rukun iman kepada Allah sampai iman kepada takdir selalu diulang-ulang di setiap jenjang pendidikan kita. Sehingga pertanyaannya adalah, apakah pendidikan kita wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 12 tahun diulang-ulang terus pelajaran akidah plus pelajaran agama yang lain? Apakah kemudian hasilnya sama sebagaimana Rasulullah 13 tahun di Mekah beliau mengokohkan keyakinan para sahabat? Maka disinilah kita perlu mencontoh Nabi dan kita perlu introspeksi bagaimana mungkin mereka yang sudah sarjana pendidikan tinggi, yang sudah 12 tahun mendapatkan ilmu agama, tetapi ujung-ujungnya 84% menjadi koruptor. Maka ada yang harus kita perbaiki dalam sistem pendidikan kita. Apakah selama ini kita kokohkan jiwa-jiwa mereka tentang keimanan kepada Allah sampai keimanan kepada takdir, atau itu hanya sekedar lewat, hanya sekedar hafalan, hanya sekedar habis materi, tetapi tidak membuat mereka paham dan kemudian beramal, bertambah imannya.
PR besar bagi pendidikan nasional Indonesia yang kita cintai, dan jangan sampai Menteri Pendidikan malah terkasus korupsi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basil mu'minin walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.